Terlihat cantik. Di dunia ini perempuan mana sih yang nggak pengen terlihat cantik? Hampir semua perempuan pengen terlihat cantik. Dengan anggapan ketika cantik merasa lebih bahagia, diterima dimanapun dia berada, nggak akan pernah tuh denger yang namanya hinaan-hinaan omongan orang tentang penampilan atau tentang kecantikan. Dan dengan anggapan kalau lebih cantik akan lebih percaya diri ya. Hal itu tuh normal banget. Yang berbahaya adalah ketika seseorang menjadikan kecantikan itu segalanya, karena ini bisa mendorong seseorang untuk terobsesi terhadap kecantikan dan melakukan segalanya untuk terlihat cantik. Seperti yang terjadi pada seorang perempuan dari Korea bernama Han Hye-kyung, lahir tahun 1962. Karena obsesi terhadap kecantikannya itu, dia sampai menyuntikkan cairan asing pada wajahnya. Alih-alih pengen terlihat lebih cantik, justru malah itu merusak wajahnya dan merubah hidupnya. Yuk simak ceritanya. Cerita ini berasal dari seorang perempuan bernama Han Hye-kyung yang lahir pada tahun 1962 di Korea. Seorang perempuan cantik yang punya impian menjadi seorang penyanyi, dan salah satu tujuannya adalah untuk membantu perekonomian keluarganya karena pada saat itu dia dalam kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik. Bahkan ayahnya itu punya banyak hutang, sehingga menurut dia terjun ke dunia entertainment sebagai penyanyi itu adalah cara yang paling cepat untuk mendapatkan uang yang banyak. Hingga akhirnya dia nyanyi ke sana kemari untuk mendapatkan uang tersebut, membantu keluarganya, bahkan sampai dia pergi ke Jepang untuk melebarkan karirnya di dunia pernyanyian atau tarik suara itu. Bahkan dia juga sampai mengeluarkan album dengan nama panggung Han Mi-ok. Jadi kalau aku nanti bilang Han Mi-ok atau Han Hye-kyung, itu adalah orang yang sama ya. Han Mi-ok ini adalah seorang perempuan yang cantik, berbakat. Kamu bisa lihat beberapa fotonya di masa lalu, cantik banget kan? Nah, namun apa yang kita lihat itu tidak sama sebagaimana Han Mi-ok melihat dirinya. Dia tidak pernah merasa cantik, sehingga ketika melihat di kaca dia selalu merasa kurang. Dan seringkali kalau dia lihat perempuan yang menurut dia lebih cantik daripada dirinya, dia selalu bilang, wah perempuan itu lebih cantik ya daripada aku, adik aku secantik itu dan lain sebagainya. Karena dia terobsesi untuk lebih cantik lagi, karena menurut dia ketika seorang lebih cantik itu akan lebih meningkatkan keterkenalannya sebagai seorang penyanyi di dunia entertainment. Hingga akhirnya dia kepikiran untuk melakukan operasi plastik, karena operasi plastik adalah cara paling cepat untuk lebih cantik. Namun operasi plastik kan butuh uang banyak, sementara Han Mi-ok ini tidak punya cukup uang untuk membiayai dirinya operasi plastik. Hingga akhirnya suatu ketika nggak tahu gimana ceritanya dia bertemu dengan seseorang yang menawari dia untuk treatment kecantikan dengan biaya yang lebih murah. Hingga akhirnya dia mempercantik dirinya ke orang itu dengan suntik dan lain sebagainya. Pertama dia menyuntikkan di mata, hidung, dan beberapa bagian tubuhnya. Hasilnya gimana? Hasilnya beberapa waktu memang lebih bagus. Bahkan teman-temannya juga bilang bahwa Han Mi-ok terlihat lebih cantik daripada sebelumnya. Hal ini ternyata tidak membuat Han Mi-ok merasa cukup terhadap dirinya, tapi justru semakin terobsesi untuk terlihat lebih cantik, dan lebih cantik lagi. Hingga akhirnya dia ke dokter itu lagi. Bisa disebut dokter atau bukan ya? Karena Han Mi-ok ini tidak pernah merasa cukup, hingga akhirnya dia mengeluarkan uang terus untuk memperbaiki wajahnya, yang padahal kalau kita lihat udah cantik banget kan. Pokoknya ketika Han Mi-ok ini punya uang, dia always spend it for her face. Dia selalu menggunakan uang itu untuk wajahnya gitu aja terus. Dia nggak pernah puas terhadap cantik yang dia lihat, dia nggak pernah puas terhadap wajahnya ketika dia melihat ke kaca. Meskipun teman-temannya udah bilang, kamu udah cantik, tapi dia nggak pernah percaya terhadap itu. Barangkali kamu pernah mengalaminya juga ketika orang lain memuji kamu cantik, kamu malah suuzon kepada mereka dan mengira orang ini bohong. Mungkin dia cuma pengen nyenengin hati aku aja, mana ada cantik. Atau ketika kamu melihat diri kamu di kaca, kamu nggak pernah merasa puas terhadap apa yang kamu lihat. Kamu nggak pernah merasa cukup terhadap apa yang kamu lihat dan selalu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Hal ini berbahaya karena ketika ini dibiarkan terus-menerus bisa membuat seseorang mengalami body dysmorphic disorder, yaitu kecenderungan atau obsesi untuk terus-terusan memperbaiki dirinya karena dia tidak pernah puas terhadap apa yang dia lihat terhadap dirinya. Hingga kalau kamu lihat orang yang terus melakukan operasi plastik terus-terusan seperti itu, bisa jadi orang tersebut mengalami body dysmorphic disorder karena dia gak pernah puas dan terobsesi terus untuk memperbaiki dirinya. Udah bagus hidungnya, pengennya lebih lancip lagi, udah bagus bibirnya, pengennya lebih tebal lagi, pengennya cantik, tapi ironisnya justru itu malah merusak dirinya sendiri, seperti Han Mi-ok ini. Dan parahnya nih, karena Han Mi-ok terobsesi untuk memperbaiki wajahnya, dia sampai pinjam uang untuk itu. Oke, memang beberapa waktu hasilnya terlihat bagus, namun ternyata di pertengahan 30 barulah nampak efek dari hal tersebut. Wajah Han Mi-ok menjadi bengkak. Dan hal ini membuat dia semakin merasa insecure terhadap dirinya. Bahkan Han Mi-ok ini juga mengakui dia sering banget mendengarkan bisikan-bisikan dari kepalanya sendiri. Ayo operasi, kamu gak cukup bagus. Ayo operasi, wajah kamu tuh gak cantik.
ayo operasi biar kamu lebih cantik. Kalau kamu lebih cantik, kamu diterima banyak orang. Biar kamu lebih terkenal dan lain sebagainya. Kamu tuh nggak cantik dan sebagainya. Sejenis bisikan seperti itu. Hingga suatu ketika, entah dia dapat ide ini dari mana, dia melakukan inisiatif untuk mencairkan beberapa krim, dicampur dengan minyak sayur, dicampur dengan semen yang buat bangunan dan beberapa cairan asing lain yang kemudian disuntikan ke dalam wajahnya, yang kemudian disuntikan ke wajahnya. Apa hasilnya? Mukanya lebih baik. Tapi inilah yang membuat wajah Han Mi-ok menjadi rusak parah dan mengalami pembekakan di beberapa bagian sehingga membuat wajahnya lebih besar daripada ukuran tubuhnya. Hingga singkat cerita, apa yang sudah terjadi ini tidak bisa membuat wajah Han Mi-ok kembali seperti semula. Dokter hanya bisa mengangkat beberapa bagian yang ada di wajahnya sehingga dia terlihat lebih baik daripada sebelumnya. Namun di sini Han Mi-ok mengalami kendala, dia tidak bisa menutup mata karena gangguan elastisitas di bagian area matanya. Hingga pada akhirnya Han Mi-ok meninggal pada usia 57 tahun. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini banyak sekali. Mungkin kamu beberapa saat juga pernah mengalaminya, tidak pernah merasa cukup terhadap apa yang kamu lihat, kemudian selalu membandingkan diri kamu dengan orang lain dan tidak pernah merasa cantik terhadap apa yang kamu lihat di depan kaca. Yang perlu kita atasi adalah bukan hanya dari penampilan luar aja. Penampilan luar kita memang penting, tapi dari dalam itu yang lebih penting. Karena secantik apapun seseorang terlihatnya, kalau dia tidak pernah merasa cantik dari dalam, dia tidak akan pernah merasa cukup hingga akhirnya bisa mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami oleh Han Mi-ok ini. Jadi berbahaya sekali. Jika kamu mengalami ini, yuk kita perbaiki dari dalam diri kita. Dengan apa? Dengan menulis jurnal syukur setiap malamnya. Itu membantu sekali untuk membuat kita menerima apa yang Allah berikan kepada diri kita, karena apa yang ada pada diri kita ini sudah yang terbaik. Merawat diri, mempercantik diri itu bagus. Kita punya definisi cantik-cantik yang berbeda. Dan ini juga bisa kamu lakukan dengan menulis jurnal syukur setiap malamnya. Kamu menulis apa yang kamu syukuri hari ini, apa yang kamu makan, apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu peroleh, apa yang kamu bisa lakukan. Even the smallest thing yang menurut kamu itu biasa banget, tapi itu tulis. Contoh, membuka mata itu memang terlihat simple, tapi kalau kita bisa melihat prosesnya bagaimana seseorang bisa membuka mata itu panjang sekali dan butuh effort yang luar biasa dan proses yang sangat nggak bisa kita bayangkan. Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku bisa membuka mata, aku bisa berjalan dengan kakiku sendiri, aku bisa menghirup udara dengan bebas, aku makan dengan cukup. Hal-hal seperti ini membuat kita menerima dengan apa yang kita punya. Karena dengan hati yang bersyukur, apapun itu akan terasa indah dan bahagia. Namun sebanyak apapun yang kita punya, secantik apapun diri kita, setampan apapun diri kita, ketika seseorang tidak pernah bersyukur terhadap apa yang dia punya, itu akan selalu kurang dan kurang. Jadi seperti itu teman-teman. Yuk peluk diri kita masing-masing. Katakan kepadanya, kamu cantik, kamu berharga, dan kamu luar biasa. Karena diri kamu berharga dan kamu berhak buat bahagia. Jadi cintai diri kamu ya.